Hi, my name is Karina Dwi Puspitasari. I'm from English A 2017, and in this video I would like to talk about sociolinguistic. Dalam video kali ini saya akan membahas apa itu sosiolinguistik dan apa-apa aja yang ada dalam sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini merupakan cabang ilmu yang memfokuskan tentang bahasa dan sosial, linguistik dan sosio, linguistik dan masyarakat. Apa saja sih yang terdapat dalam sosiolinguistik? Dalam linguistik ada dua variation. Ada variation internal dan variation eksternal. Mari kita bahas yang pertama dulu, variation internal. Variasi bahasa merupakan keragaman bahasa yang disebabkan adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok atau komunitas yang sangat beragam. Jadi banyak faktor yang mendukung hal tersebut. Contohnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam variation internal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah phonological variation, morphological variation, yang ketiga syntactic variation, yang keempat merupakan semantic variation. Jadi kita akan bahas dulu yang phonological variation. Yang pertama kita akan membahas tentang phonological variation. Phonological variation ini merupakan cabang linguistik yang berfokus tentang suara, tentang bunyi. Jadi phonological variation ini yang berkaitan dengan suara, cara kita mengucapkan, dan itu pasti berbeda-beda tergantung setiap daerah, suku dari si penutur itu tersebut. Nah, contoh dari phonological variation itu ada banyak. Kalau misalnya di Indonesia itu ada Sumba dan Jakarta misalnya. Kalau Sumba bilangnya sementara, kalau kita bilangnya biasa sementara, tapi mereka sementara. Nah, kalau di bahasa saya sendiri, bahasa saya sehari-hari itu bahasa Jawa. Jadi ada jupu, joko, tergantung dari daerah masing-masing. Ada lagi duwur, dukur, ada demek, demok, ada tulen, tulan, dan suwe sama suwe. Yang kedua adalah morphological variation. Morphological di sini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata. Morphological merupakan variasi atau perbedaan cara penerapan memilih dari struktur kata atau kata yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, gender, umur, status sosial dari si penutur tersebut. Nah, for morphological variation di sini ada fungsi dan maknanya sama, tetapi variationnya atau bentuknya berbeda. Bisa saja di negara lain menggunakan not, dan ada beberapa lain menggunakan ein. Not dan ein ini bentuknya berbeda, tapi secara arti mereka sama, tidak. Nah, ada kata-kata lagi gotta and got to, gonna and going to, wanna and want to. Yang ketiga merupakan syntactic variation. Jadi syntactic variation itu variasi atau perbedaan grammar atau tata bahasa yang disebabkan oleh daerah atau negara dari penutur tersebut. Misalkan orang Amerika dan British. Kalau orang Amerika menyebutnya I don't have money, jika British I no have money. Amerika I don't have money, British I no have money. Secara gramatikal itu berbeda, namun untuk secara arti itu memiliki kesamaan. Yang membedakan itu sendiri dari asal si penutur itu sendiri. Nah, ada contoh lain yaitu felt something at someone and felt someone with something. Jika kita lihat lagi kan berbeda secara grammar atau tata bahasanya, tapi secara artinya
itu mereka sama. Ada juga have you done it dan did you do it. Nah, jika di bahasa saya, bahasa Jawa, ada mungkin jajan iku tak maem sama jajan iku di maem aku. Sama-sama artinya jajan itu saya yang makan. Tapi secara SPOK-nya itu berbeda. Yang terakhir adalah semantic variation. Jadi semantic variation ini adalah studi tentang makna dalam bahasa. Semantic variation ini dapat diartikan sebagai istilah yang mengacu pada variasi makna yang terkandung dalam kata yang sama dan yang dipengaruhi atau disebabkan oleh perbedaan wilayah, lingkungan, suku, jenis kelamin, status sosial dari si penutur tersebut. Nah, apa saja sih contoh dari semantic variation ini? Kalau misalnya lebih jelasnya British dan Amerika itu banyak sekali semantic variationnya. Seperti contohnya football, jika di Amerika bilangnya soccer. Ada jumper dan sweater. Ada holiday and vacation, university and college, treasure dan pen. Secara bahasa itu memang berbeda, tapi artinya mereka itu sama. Nah, kalau yang di bahasa saya ini ada beberapa. Contohnya seperti bocah sama arek. Itu anak-anak. Kowe, awakmu, kamu, panggah, pancet, tetap, kowe, iku, itu, lage, sama si. Itu secara unsur katanya itu berbeda, cuman dari arti atau makna mereka itu sama. Oke, dari variation internal kita akan pindah ke variation eksternal. Apa saja sih yang ada dalam variation eksternal? Dalam variation eksternal ada beberapa faktor dan mari kita bahas satu-satu. Oke, faktor eksternal yang pertama merupakan mutual intelligibility. Mutual intelligibility ini merupakan kesalingpahaman hubungan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek dari si penutur ke pendengar, dan itu mereka saling memahami tanpa mereka tuh sengaja mempelajarinya. Jadi bahasa sama dialek tersebut memiliki perbedaan ragam tapi masih berkaitan satu sama lain. Contohnya seperti saya berkomunikasi dengan orang Blitar. Nah, mereka saat berkomunikasi saya paham apa yang dimaksud mereka dan mereka juga paham apa yang saya maksud. Itu merupakan faktor pertama dari external mutual intelligibility. Yang kedua, isogloss. Isogloss merupakan perbatasan geografis antara beberapa ciri khas linguistik, misalnya cara pelafalan sebuah vokal, arti sebuah kata, atau penggunaan beberapa aturan tata bahasa. Jadi isogloss di sini itu maknanya sama, tapi dialeknya berbeda. Contohnya dalam sama opo, pengertiannya apa. Iya sama nggih, yo sama nggih, pengertiannya iya. Boten sama ora, pengertiannya tidak. Are iku, bocah iku, pengertiannya anak itu. Nah, yang ketiga ada dialect boundary. Dialect boundary ini dipengaruhi oleh faktor batasan atau garis yang memisahkan dialek daerah satu dengan dialek daerah yang lain. Misalnya daerah satu di Surakarta, misal dia menggunakan bahasanya dengan sebutan langka, dan di Jawa Timur ora ono, yang artinya itu tidak ada, dan mereka saling memahami dialek tersebut. Ada contoh lagi, mungkin ada Madura dan Jawa menyebutnya enjak,
Kalau Jawa, iya. Yang keempat ada dialek kontinum. Dialek kontinum ini jadi wilayah dialek yang diucapkan sedikit berbeda antara tetangga, tetapi semakin sulit dipahami jika semakin jauh. Misalkan seperti saya dan Malang, atau saya Malang dan Surabaya, dan saya Malang dan Kediri atau Blitar. Saya masih memahami apa maksud mereka bicara. Cah kui loh, berarti anak itu loh, arek iku loh, saya masih memahami. Tapi jika sudah masuk ke daerah misalnya Madura, saya sudah tidak memahami bahasa mereka sehari-hari, dan mereka juga tidak bisa memahami bahasa saya sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan dialek kontinum. Faktor eksternal yang kelima adalah dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. Jadi dialek berkontras dengan ragam bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan menurut konteks pemakaian. Faktor yang mempengaruhi dialek yaitu geografis dan sosial. Misalnya saya menyebut coklat, ada coklat. Saya menyebut coklat dengan sebutan coklat biasa. Ada juga yang menyebut coklat gitu. Terus ada weruh jadi eruh, yang artinya tahu. Ada juga yang wetan jadi etan, yang artinya timur. Yang keenam ada regional dialect. Regional dialect ini berfokus kepada masyarakat asli atau bahasa asli dari daerah tersebut. Misalnya British itu kan menggunakan bahasa cinema, vacation, biscuit, and Amerika menggunakan movie, holiday, and cookies. Kalau di saya bahasa Jawa saya ada arek. Kalau di Blitar mungkin bocah, terus awakmu. Kalau di Blitar mungkin kowe. Kalau di sini pancet, di Blitar panggah. Terus kalau di sini iku, di sana kae, di sini se, di sana lage. Jadi regional dialek itu tergantung dari masyarakat asli dan bahasa aslinya. Yang ketujuh ada chronologic dialect. Nah, variasi bahasa yang satu ini digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya ada pada masa Soeharto dulu itu menggunakan bahasa yang dulu cadoel, pemuda. Jadi ada oe nya dalam kata tersebut. Dulu jadi doloe, pemuda jadi pemuda. Lanjut lantejik. Yang kedelapan ada idiolek. Idiolek ini merupakan penggunaan bahasa khas yang unik dari penutur itu sendiri. Yang lebih jelasnya sih contoh dari Amerika sama British. Kalau contoh dari Amerika sama British itu ada beberapa, seperti color, sometimes some countries sometimes say without air, running, some countries sometimes without ink. Ada juga father and father, water. Jadi unik tapi kita masih memahaminya. Yang kesembilan ada sosiolek. Sosiolek merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam jenjang status sosial, kedudukan, golongan, dan kelas sosial oleh si penutur itu sendiri. Misal kita dari golongan mahasiswa nih ya, pasti pembahasannya mungkin tentang UAS, UTS, KL, dan sebagainya. Nah, jika kita misalnya
dicampur dengan golongan waria-waria, mungkin itu juga berbeda lagi. Ada yang begindang begitu, akika, saya gitu, kemandose itu mau kemana, nah seperti itu. Jadi kelompok-kelompok dari penutur itu yang membedakannya, itu yang dimaksud dengan sosiolek. Nah, variation eksternal yang terakhir yaitu aksen. Jadi aksen ini merupakan cara pengucapan kata atau lekuk lidah yang khas yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan asal dari daerah tersebut atau suku bangsa tersebut. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, Jawa, sudah kelihatan sekali kalau aksen saya itu medok sekali. Jadi ketika saya bicara bahasa Indonesia atau misal bahasa Inggris, itu aksen medoknya itu masih kelihatan. Dan ada lagi yang dari India, jika bicara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, mungkin mereka pun akan memiliki aksennya tersendiri. Seperti itu. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang konsep bad language in our culture. Language and culture, bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya ini merupakan dua hal yang saling berkaitan karena bahasa adalah produk budaya dan sedangkan budaya merupakan induk dari bahasa itu sendiri. Budaya sangat berpengaruh besar pada bahasa karena bahasa itu diciptakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi, untuk saling bersosialisasi. Ada dua bad language, yaitu tabu dan eufemisme. Yang pertama adalah tabu. Tabu ini merupakan suatu hal yang dilarang dan melanggar norma agama atau kepercayaan dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Nah, tabu merupakan suatu hal yang dihindari baik perbuatan maupun perkataan. Contohnya seperti kita menyebut alat kelamin buat percakapan sehari-hari, itu merupakan hal yang tabu, yang mungkin untuk masyarakat asing apa sih, kenapa sih, seperti itu. Tabu memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada swearing. Nah, swearing ini merupakan umpatan atau yang bisa juga diartikan sebagai kata-kata yang sangat tidak sopan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial. Nah, swearing ini juga ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada expletive swearing. Expletive swearing ini merupakan umpatan atau ungkapan secara pribadi. Jadi digunakan saat emosi pribadi dan tidak ditunjukkan kepada orang lain. Semisal kita tersandung, nah kita pasti bakal otomatis buat bicara aduh, anjir, atau mungkin kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Yang kedua ada abusive swearing. Nah, abusive swearing ini merupakan umpatan atau hinaan yang ditujukan kepada orang lain saat kita ini sedang emosi. Nah, seperti apa aja ya, kayak anjay lu, tapi jangan marah-marah, anjir lo, atau mungkin bahasa fuck you, seperti itu, atau bahasa-bahasa yang memang itu enggak bagus buat didengar orang lain, seperti itu. Yang ketiga itu ada humorous swearing. Jadi humorous swearing ini merupakan umpatan yang diungkapkan tetapi tidak disertai dengan emosi, dan ini ditunjukkan dalam bentuk yang guyonan atau candaan saat kita bercanda dengan teman. Pasti kata-kata kasar itu ada, nggak mungkin tidak. Sialan ada-ada aja, anjir ada-ada aja, gitu. Macam tabu yang kedua merupakan vulgar. Nah, vulgar ini adalah variasi sosial yang karakteristik atau penggunaan bahasanya yang kurang berpendidikan atau mungkin dari kalangan orang yang tidak berpendidikan. Contohnya jika di Indonesia sendiri, kalau gampang itu mudah, tapi gampang dalam
bahasa Malaysia itu merupakan anak haram. Kalau di saya sendiri, di bahasa saya sendiri itu ada cocot cangkem, terus ada kerangan tuek, koplok, bodoh, badok, mangan, cek, modiar, seperti itu. Yang ketiga ada blasphemy. Yang blasphemy ini disebut dengan penistaan agama, yang mana merupakan tindakan penghinaan, penistaan agama, adat istiadat, dan kepercayaan dari suatu agama tersebut. Itu yang jika ada seorang yang menistakan agama atau agamanya, agama orang lain, itu disebut blasphemy. Bahasa tabu yang keempat ini merupakan cursing. Jadi cursing ini merupakan sebuah kutukan. Cursing mengungkapkan kekesalan dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Jadi di cursing ini disertai dengan emosi. Cursing juga ada gestur tubuhnya seperti menunjuk-menunjuk, melotot, dan nada yang tinggi. Contohnya seperti oh ternyata kau dasar gini, dasar bang, seperti itu. Bad language yang kedua yaitu euphemism, yaitu merupakan suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk menghindari kata yang tabu. Jadi kata yang tidak pantas didengar dan mensopankan kata-kata agar tidak terdengar tabu. Seperti itu yang dimaksud euphemism. Oke, baik, yang ketiga kita akan membahas tentang cooperative principle yang ada dalam sebuah film Doraemon yang berjudul Nobby's Home is His Castle. Cooperative principle merupakan prinsip-prinsip kooperatif dalam suatu percakapan yang membuat percakapan itu menjadi lebih efisien dan efektif. Ada beberapa macam tentang cooperative principle. Yang pertama ada maxim of quality. Nah, maxim of quality ini merupakan pembicara atau penutur harus menyampaikan sesuatu atau informasi yang sesuai dengan fakta atau bukti yang dimiliki, dan harus sesuai dengan apa yang dia rasakan dan atau dia saksikan atau dia lihat. Nah, si penutur di sini tidak boleh mengatakan sesuatu hal yang dia tidak diyakini. Nah, dalam film Nobby's Home is His Castle ada beberapa percakapan yang menunjukkan ini merupakan maxim of quality. Yang pertama itu saat Nobby melihat betapa besarnya kastil itu, dan Nobby berbicara, "Wah, this is place super huge." Saat pertama kali dia melihat kastilnya. Ada lagi saat percakapan Lotte, when Lotte being a guide, she said, "Let's begin down the stair. On the lower level, this castle is old, it's a dust, needs some work." Jadi dia memberikan informasi tentang kastil ini itu karena dia sudah tahu dari awal, karena dia seorang penjaga yang ada di kastil yang akan Nobby dan Doraemon tempati. Terus ada juga ketika ada berita yang menyatakan bahwa Mrs. Lotte itu hilang. Dalam berita tersebut ada bad news, which yummy buns are out, low even worse. Jadi Dora berkata, "Miss Lotte is missing," dan Nobby menjawab, "No way." Jadi apa yang dikatakan Dora itu sesuai apa yang dia lihat di koran tersebut. Ada lagi saat Shizuka juga melihat tentang berita tersebut dan dia menceritakannya ke Dora dan Nobby. "I just hear about Miss Lotte on the news and I was worried." Jadi
itu beberapa percakapan yang ada dalam film yang menunjukkan bahwa maxim of quality, karena apa yang mereka tunjukkan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Yang kedua ada maxim quantity. Jadi maxim quantity ini merupakan penutur atau si pembicara harus memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan atau informasi yang tepat akurat. Nah, seperti contohnya, what time is it? Jam berapa ini? Oh, sekarang jam 5, sekarang jam 6. Jadi yang informasi yang dia dapat itu informasi yang tepat sesuai dengan waktu apa yang dia tanyakan. Nah, ada beberapa percakapan yang menunjukkan bahwa ini tuh maxim of quantity. Yang pertama, ketika Dora menanyakan foto siapa yang ada di sini gitu. Who's the person in this picture? Dan jawaban Miss Lotte, oh, that's Ben Eric von Münchhausen, my ancestor. He built this castle for 500 years ago. Jadi dia menanyakan siapa yang ada di foto ini. Ini kakek buyut saya, dia yang mendirikan kastil ini, dia yang bernama Baron. Seperti itu. Jadi yang ditunjukkan itu tepat. Nah, yang kedua, ketika Nobby menanyakan, so what is time is now? Dan Dora menjawab, let's see, it's getting pretty late, Nobby. It's almost 2 in the morning. Jadi itu tadi tepat waktu, tepat apa yang ditanyakan sama Nobby dijawab dengan tepat oleh Doraemon. Itu yang dimaksud dengan maxim of quantity. Yang ketiga merupakan maxim of relevance. Jadi maxim of relevance ini merupakan penutur atau si pembicara harus memberikan informasi yang relevan sehingga penutur atau pendengar saling memahami dan bekerja sama secara baik. Nah, dalam film ini ada juga percakapan yang menunjukkan itu adalah maxim relevan. Yang pertama, ketika Nobby mengajak ibu dan ayahnya untuk pergi pindah di sana dan dia menceritakan bahwa di sana itu kotor, maka ibu dan ayahnya segera membawa alat-alat kebersihan untuk membersihkan di rumahnya di sana. Jadi ini ada kerjasama yang baik. Dan juga ketika Miss Lotte hilang, Shizuka, Nobby dan Dora bekerja sama untuk membuat rencana gimana caranya agar Miss Lotte ini bisa terselamatkan dan kenapa seperti itu. Yang kedua ada Hedging maxim. Hedging maxim ada dua, yaitu quality hedging dan quantity hedging. Yang pertama kita akan membahas quality hedging. Nah, quality hedging di sini merupakan si penutur tidak memiliki tanggung jawab penuh atas informasi yang akan disampaikan karena si penutur telah menambahkan frasa atau kata dalam informasi yang disampaikan. Jadi dalam quality hadis ini tidak memiliki kepercayaan atas informasi yang dia sampaikan. Contoh katanya sih ada I absolutely, I promise, I believe the issue says it is quite right what the people says. Nah, dalam film Doraemon ada beberapa percakapan, ada seperti yang dinyatakan ibu Nobby ketika bicara dengan ayah Nobby. Nah, dia berkata, I'm afraid we lost the beach on that new house we love so much. It was the perfect home for us, so much familiar and close to on school of Nobbies, but I guess that the neighbor is just too expensive to what we can afford. Jadi di situ dia mengira-ngira, menebak-nebak, mungkin tetangga di sana memikir kita seperti ini. Nah, itu yang dimaksud quality hedges. Yang kedua ada quantity hedges, dan
Quantity hedges ini ketika si penutur tidak memiliki informasi yang cukup atau terbatas, maka si penutur akan menambahkan kata atau frasa yang ketika memberikan informasi tersebut. Contohnya ada roughly, more or less, give or take a view, seperti itu. Nah, ada beberapa percakapan yang ada di Dora, seperti saat Nabi bicara kepada Dora, "Well, what do you think? Can you believe how big is this? Can you believe?" Jadi dia menanyakan, percaya nggak sih gitu. Nah, dia harus mencari-cari lagi informasi seperti itu. Terus jawaban Dora, "Maybe we should split that up and explore all the different part of." Jadi Dora pun juga menerka-nerka, mungkin atau harus kita saksikan dulu biar kita itu percaya. Nah, seperti itu. Ada lagi saat Nabi berkata, "According to her uncle, Mr. Blah blah, is there have been rumor of recent ghost activity." Jadi apa yang dia dengar itu hanya sekedar isu saja. Itu yang dimaksud quantity hedges. Jadi ketika seseorang tidak memiliki informasi yang cukup. Oke, yang keempat kita akan membahas tentang politeness strategy. Jadi politeness dalam sosiolinguistik itu berkaitan dengan kesopanan, hubungan baik, hormat, dan jarak. Jadi kesopanan itu berarti memiliki atau menunjukkan rasa sopan santun dan menghargai perasaan orang lain. Jadi menghindari kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar. Seperti kita bicara ke guru, ke dosen, itu pasti dengan bahasa yang santun, tapi ketika kita berbicara dengan teman sebaya, kita akan menggunakan bahasa yang lebih santai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang debat presiden antara Donald Trump dengan Joe Biden. Apakah mereka menggunakan politeness strategi dalam debate mereka? Yang pertama kita akan bahas apa-apa saja yang ada dalam politeness strategi. Ada FTA, yaitu Fast Threatening Act, yang merupakan aksi atau tindakan yang menggunakan atau menunjukkan ekspresi wajah baik secara positif maupun secara negatif. Ada FTA negatif dan ada FTA positif. Nah, FTA negatif itu merujuk kepada ungkapan mengenai perintah, permintaan, atau peringatan. Ada beberapa percakapan antara Donald Trump dan Joe Biden yang mengarah ke perintah, permintaan, dan peringatan. Contohnya seperti ini. Contohnya ketika Donald Trump bicara kepada Joe Biden di menit ke-13.08, dia berkata, "That's why I got elected. Let's get off the subject of China. Let's talk about sitting around the table. Come on, Joe. You could do better." Seperti itu. Jadi itu permintaan yang hampir meremehkan ke Joe. Dan itu disebut dengan FTA negatif. Nah, selanjutnya ada FTA positif. Nah, FTA positif ini menunjukkan pada ekspresi ketidaksetujuan, kritikan, dan mengeluh. Nah, apa-apa saja yang ada dalam perdebatan mereka, ada beberapa contohnya. Contohnya ketika menit ke 0033, Donald Trump mengkritik tentang pemerintahan Joe dan Obama. Dia mengatakan seperti ini, "And I'll tell you, they were so bad. They took over the submarine sport. You remember that very well. During your term, during you and Barack Obama,
They took over a big part of what should have been Ukraine. You handed it to them, but you were getting a lot of money from Russia. They were paying you a lot of money, and they probably still are. But now, with what come out today, it's even worse. All of emails, the emails, the horrible email of the kind of money that you were raking in, you and your family, and Joe, you were vice president when some of this was happening, and it should have never happened. And I think you are an explanation to the American people. Why is it somebody just had a news conference a little while ago who was essentially supposed to work with you and your family, but what he said was stunning, and regardless of me, I think you have to clean it up and talk to the American people. Maybe you can do it right now. Jadi mengkritik pemerintahan yang dipimpin oleh Joe Biden dan Obama waktu itu. Ada beberapa percakapan lagi di menit ke-509. Donald Trump says, "You know Joe, I run because of you. I run because of Barack Obama, because you did a poor job. If I thought you did a good job, I would have never run. I will never run. I run because of you. I'm looking at you now. You are politician, and I run because of you." Jadi itu kritikan buat Joe Biden tentang pemerintahannya waktu itu. Dan ada lagi di menit ke-11.04, Donald Trump juga mengkritik lagi seperti ini. "But why didn't he get it done? See, it's all talk. No action of this politician. Why didn't he get it? That's what I'm going to do when they become president. You were vice president along with Obama as your president, your leader for a year. Why didn't you get it done? You had a year to get it done. Now you're saying you're going to get it done because you're all talking and no action, Joe." Itu beberapa dialog tentang FTA, Face Trading Act, dari perdebatan Presiden Donald Trump and Joe Biden. Selanjutnya ada beberapa lagi yang termasuk dalam positive strategies. Selanjutnya dalam politeness strategies di sini ada positive politeness. Nah, positive politeness ini menunjukkan bahwa sebagai penutur atau pembicara mengerti kalau si pendengar itu memiliki keinginan untuk dihormati. Nah, jadi jika kita sebagai penutur harus menciptakan keinginan tersebut melalui penggunaan pujian untuk menunjukkan pujian itu terhadap si pendengar. Nah, strategi ini biasanya dibuat untuk membuat si pendengar itu merasa senang, seperti memperhatikan keinginan, kepentingan, dan kebutuhan. Kemudian menggunakan solidaritas dan identitas dalam sebuah kelompok, harus bersikap optimis, memberikan penawaran atau janji, memberikan minat si pendengar untuk membenci si pendengar, dan menghindari perselisihan. Ada beberapa contoh yang ada dalam debat Donald Trump and Joe Biden. Mari kita bahas. Memperhatikan kepentingan dan keinginan. Di menit ke-25.4,
ada saat Joe Biden mengatakan, "What I would say is I'm going to shut down the virus, not the country. It is ineptitude that caused the country to have to shut down in large part." Jadi di sini rasa keinginan untuk membasmi virus corona. Selanjutnya ada pernyataan atau keinginan Donald Trump di menit ke-2305. Dia mengatakan, "I want to open the school. I want to open our country." Seperti itu. Selanjutnya perkataan Donald Trump di menit ke-2602. Dia mengatakan, "And we will protect. We have the best testing in the world by far. That's why we have so many cases." Selanjutnya ada pernyataan Donald Trump lagi di menit ke-1836. Dia berkata, "We have done an incredible job at healthcare, and we're going to do even better. Just you watch." Seperti itu. Selanjutnya ada pernyataan Joe Biden di menit ke-2940. Dia menyatakan bahwa, by the way, if I get elected, I'm not going to. I'm running as a Democrat, but I'm going to be an American president. I don't see red state and blue state. What I see is American United States. Every single state out there find themselves in trouble. They're going to start laying off whether they red or blue cops, firefighter, first respondent, teacher, because they have to balance their budgets. And the founder is smart. They allow the federal government to deficit spend to compensate for the United States of America. Selanjutnya ada bersikap optimis. Nah, ada pernyataan Donald Trump di menit 10.04 dan dia mengatakan, "I can tell you from personal experience, I was in the hospital and I had it and I got better. And I got better very fast or I wouldn't be here tonight. Now they say I'm immune, whether it's for a month or lifetime. Nobody's been able to say that, but I'm immune. More and more people are getting better." Lagi soal Donald Trump bersikap optimis di menit 17.31 dan dia berkata, "I learn a lot and I learn a lot. Great doctor, great hospital, and now I recover. 99.9 of young people recover. 99% of people recover. We have to recover." And then we say 99% of people recover. We have to recover. We can close up our nation. We have to open our school and we can close up our nation, or you're not going to have a nation. Itu yang dia katakan. Ada lagi bersikap optimis. Soal Donald Trump mengatakan, "There has been nobody turn on Russian than Donald Trump." Ada positive politeness, ada juga negative politeness. Ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Joe Biden tentang negative politeness, yaitu pada menit ke-14.26. Nah,
Dia mengatakan, make sure it's totally transparent. Have the scientists oversee it. Know it. Look at it. Go through all the process. And by the way, this is the same fellow who told you this is going to the end by yesterday last time. This is the time fellow who told that. Don't worry, we're going to end this by this summer. We're about to go into the dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. Jadi bahwa Joe Biden di sini menyatakan bahwa Donald Trump tidak memiliki rencana atas janji yang sudah dia buat. Seperti itu. Ada positive politeness, ada juga negative politeness. Negative politeness merupakan strategi strategi ini mengasumsikan bahwa si pembicara akan memaksa si pendengar. Jadi secara tidak langsung menggunakan pertanyaan, bersikap pesimis, permintaan maaf, seperti itu. Ada beberapa contoh saat debate Presiden Donald Trump dan Joe Biden. Dia menggunakan pertanyaan yang dilontarkan kepada Joe Biden dari Donald Trump, yaitu, Joe, what's that all about it? It's terrible, Joe. Seperti itu. Ada yang bersikap pesimis, yang pernyataan dari Joe Biden di menit 2351. Dia mengatakan, and that it's not inconsistent with saying that we're going to make sure that we're going to open safety. And by the way, your teacher out there, not that many of you are going to die, so don't worry about it. Oh, come on. Seperti itu yang dia katakan. Yang kelima, kita akan membahas tentang language vitality. Nah, apa yang dimaksud dengan language vitality? Yaitu merujuk kepada kemampuan suatu bahasa yang menampung dan melakukan berbagai fungsi dan tujuan komunikasi, berkaitan erat dengan kegunaan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang language vitality. Yang pertama adalah intergenerational language transmission. Intergenerational language transmission ini merupakan transmisi bahasa antar generasi. Jadi meneruskan bahasa dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, kalau di daerah saya, Jawa, ini bahasa di Jawa ini ada beberapa macam bahasa Ngoko dan Inggil. Nah, bahasa Ngoko ini menurut saya masih banyak sekali yang digunakan, dari setiap generasi ke generasi masih menggunakan ini. Kalau bahasa Inggil dari saya itu adalah kromo alus. Itu sekarang jarang, bahkan masih banyak orang tua yang menggunakan bahasa kromo Inggil. Tapi kalau anak-anak mudanya kebanyakan menggunakan Ngoko daripada Inggil. Yang selanjutnya adalah absolute number of speaker. Itu merupakan jumlah penutur mutlak. Nah, menurut saya masih sebagian besar bahasa Jawa itu merupakan salah satu bahasa daerah Indonesia yang masih digunakan sebagai sarana komunikasi oleh masyarakatnya. Dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Jawa merupakan bahasa yang terbanyak penuturnya. Jadi masih aman digunakan oleh semua kalangan. Yang selanjutnya adalah proportion of speaker within the total population.
itu merupakan jumlah penutur berkaitan dengan total populasi. Maksudnya suatu kelompok yang signifikan dalam indikator vitalitas bahasa, di mana kelompok bisa merujuk pada etnis, agama, daerah, atau kelompok yang lain. Menurut saya bahasa Jawa ini termasuk aman karena bahasa Jawa ini masih digunakan oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, remaja dewasa, ataupun orang tua, itu masih banyak menggunakan bahasa Jawa karena orang tua sekarang mengasumsikan bahasa Jawa merupakan tanda kesopanan. Yang selanjutnya ada trend in existing language domain. Jadi merupakan tren yang berada dalam bahasa tergantung kepada siapa dan di mana kita berbicara. Jadi bahasa Indonesia Jawa ini merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang masih digunakan di berbagai sarana komunikasi masyarakat. Jadi masih banyak orang yang menggunakan bahasa ini sebagai penuturnya. Bahasa Jawa ini eksistensinya tidak akan berubah mulai dari dulu sampai sekarang. Dan saat ini pun menggunakan bahasa Jawa itu dianggap baik dan sopan. Bahkan bahasa Jawa juga sering sekali digunakan dalam acara-acara seperti acara pernikahan yang paling seperti itu. Yang selanjutnya ada respond to new domain and media. Jadi itu merupakan menanggapi ranah atau media baru, variasi bahasa yang tidak berubah dan atau berkembang meski lingkungan dan kehidupan masyarakatnya berubah atau berkembang. Contohnya TV, dari dulu hingga sekarang masih digunakan dan berbeda dari mesin ketik. Dulu mungkin mesin ketik, sekarang sudah laptop atau mungkin komputer. Nah, ke bahasa Jawa tersendiri itu dari dulu sampai sekarang walaupun masyarakatnya banyak berubah, dia tetap menggunakan bahasa Jawa karena bahasa Jawa sampai sekarang pun masih dianggap sebagai bahasa yang baik dan sebagai bahasa yang sopan. Seperti itu. Jadi banyak sekali anak muda yang masih menggunakan bahasa Jawa apapun itu. Selanjutnya adalah Material of Language Education and Literacy. Nah, ini merupakan bahan untuk pendidikan bahasa atau literasi. Dalam bahasa Jawa memang memegang peranan sangat penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan bahasa Jawa di sekolah perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan akademik para penjaganya, gurunya. Demikian juga halnya dengan bahasa Jawa dan sastra Jawa sebagai sarana pengembangan penalaran. Karena pembelajaran bahasa Jawa selain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, menalar, dan kemampuan memperluas wawasan. Selanjutnya adalah language attitude and place interaction and social effect. Jadi sikap terhadap itu sendiri baik positif, negatif maupun acuh tak acuh, di mana tekanan pemerintah yang mempengaruhi bahasa dominan masing-masing. Jadi karena upaya pemerintah dalam muatan bahasa Jawa telah dilakukan hampir tidak pernah berhenti, jadi masyarakat di Indonesia akan bahasa Jawa terus bersikap positif. Jadi bahasa Jawa di masyarakat sekitar itu dianggap sebagai pedoman perilaku oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor yang mempengaruhi antara bahasa dominan dan bahasa non-dominan, yang pertama dari governmental and institutional language attitude and policy. Jadi ada dukungan dari pemerintah atau tidak tentang pengembangan bahasa ini. Nah, menurut saya jika bahasa Jawa ini
Upaya pemerintah dalam muatan bahasa Jawa telah dilakukan hampir tidak pernah berhenti. Bahasa daerah, khususnya Jawa bagi kaum pribumi telah memiliki kepandaian baca tulis sebagai relasi program politik etnis atau politik balas budi. Hal demikian berarti bahwa bahasa Jawa telah lama dianggap penting sebagai sebuah produk budaya yang oleh pemiliknya, jadi oleh penutur asingnya. Kemudian digunakan sebagai strategi dalam kerangka pertahanan politik identitas. Jadi pemerintah sangat mendukung tentang adanya budaya berbahasa Jawa. Yang selanjutnya, language attitude. Language attitude merupakan bagaimana perasaan sikap seseorang terhadap bahasanya sendiri atau variasi bahasa lain, lebih nyaman menggunakan bahasa sendiri atau bahasa lain. Nah, dari sikap masyarakat sendiri tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Jawa, terus menanggapinya dengan positif. Banyak masyarakat yang terus belajar menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dianggap sebagai pedoman perilaku oleh masyarakat.